Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayyatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Yang terhormat dan kami cintai para sahabat PMMC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di sore hari yang mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Bismillah. Mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Ala hadihin yahwalikuliniyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, susunan acara sore hari ini yaitu dimulai dengan tilawah dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Mbak Ika dan sari tilawah oleh Ibu Kuswati. Dan selanjutnya kajian interaktif di sore hari ini yaitu tentang struktur kebahasaan surat Al-Baqarah ayat 261 dan 266 yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Tara. Nanti dilanjut dengan pertanyaan para sahabat bila insya Allah waktu memadai ya. Dan selanjutnya sebelum maghrib acara sore hari ini kita tutup. Baik, kita menginjak langsung ke acara pertama yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Mbak Ika. Kepada beliau kami persilakan. Sudah hadir Mbak Ika? Iya. Alhamdulillah, mangga. Tilawah Al-Baqarah Iya, ayat selanjutnya 261 sampai 266. Ya. Iya, 5 ayat kurang lebih. Ya. Bentar, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir
Famathaluhu orang yang Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi min anfusihim min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullis samarati wa asabahul kibaru wa lahu zurriyatun du'afa fa'asabaha iksarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wah, orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karenanya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah.
dan hari akhir. Oh, ini hilang ya? Ntar mobilnya goyang-goyang. Oh ya Allah, Bukos, ya udah biar dilanjut aja deh. Siapa yang Oh, mau lagi baca? jalan. Tadi sampai berapa? 264 ya? Iya, 264. Oke, saya lanjut aja deh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sebab seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan 265, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. 266. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Baik. Terima kasih kepada Mbak Ika, Bu Kus, dan juga Bunda Tara yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ayat 261 sampai 266 dan yang membacakan terjemahannya. Insya Allah Allah senantiasa memberikan rahmat baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Acara berikutnya kita menginjak ke acara utama di sore hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Bunda Tara tentang struktur kebahasaan. Pada Bunda Tara kami persilakan. Bentar, saya minta waktu sebentar aja ya, siapkan dokumennya. Silakan. Soalnya Mbak Amidanya nggak ada sebentar. Oh iya, oke. Baik, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengeran kelihatan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sebentar saya share dulu materinya jadi biar gampang buat saya. Ketutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan pada Nabi besar Rasulullah SAW, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih atas kehadiran para sahabat semuanya di
hari Sabtu ini. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita sudah mulai membahas ruku baru, yaitu Al-Baqarah 261 sampai dengan 266 yang tadi sudah dibaca oleh oleh Mbak Ika. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memahami kalam Allah ya. Insya Allah materinya sangat menarik dan kita mungkin sebagian sudah membaca ya yang rewrite yang saya kirim. Insya Allah sudah dipelajari, sudah diprint dan sudah dipelajari, bisa mengetahui sedikit, sudah ada refleksinya sedikit, sudah ada ayat yang mengena, dan ini ayatnya sangat-sangat mengena kalau menurut saya. Ya, Bismillah, saya mulai. Kok begini? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, mohon maaf ya saya belum selesai karena ini kan dadakan ya, tadinya mau minggu depan, jadi masih berantakan ini. Tapi insya Allah intinya sudah kepegang. Saya mencoba mulai dengan review. Reviewnya dikaitkan dengan pekan lalu. Ruku yang sebelumnya 254 sampai dengan 260. Yang baru saja selesai kita tadaburi bersama Ustadz Dani Sabtu pekan lalu. Insya Allah para sahabat sudah mendapatkan hikmah dan bisa menjadikan refleksi dan memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ayatnya, ayat 254 itu bunyinya apa? Ada yang bisa baca? Jadi soalnya saya punya waktu agak panjang ini karena Ustadz Bay pekan depan. Saya jadi ingin lebih interaktif supaya para sahabat nggak hanya pasif aja, tapi juga bisa ada yang tolong bacakan mulai 254 supaya kita mereview sedikit. Siapa sukarela? Silakan. Ya, sudah. Ya, Mbak Ika. Ya, ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, oke. Jadi itu perintah 254 isinya apa, Mbak? Atau siapa aja yang mau jawab? Isinya apa? Perintah untuk Perintahnya untuk apa? Untuk menginfakkan sebagian dari rezeki. Menginfakkan sebagian dari rezeki. Dan itu ditujukan kepada siapa perintahnya? Pada semua orang? Orang-orang yang pada orang-orang yang beriman ya. Itu yang penting ditekankan nih, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Perintahnya ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga di situ ada kata-kata yang menarik adalah sebagian. Jadi kita tidak menginfakkan seluruhnya, tapi sebagian dari yang Allah berikan ya. Kemudian setelah itu ayat 255 sampai dengan 260 ada membicarakan tentang infak, Mbak? Enggak ada, ada ganti ini. Ya, itu kan. Iya, jadi dari 255 sampai 260 itu lebih ini untuk meremind ya, untuk mengingatkan, mereview. Itu di situ lebih ditekankan tentang ada ayatul kursi ya, 255. Kemudian tentang kebesaran kekuasaan Allah yang inti dari semuanya adalah untuk mematikan dan kuasa Allah untuk mematikan dan menghidupkan. Betul tidak?
Masih ingat? Iya. Masih ingat? Ya, ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sekarang hari ini. Yang hari ini yang tadi sudah dibaca. Di ayat 261 itu di sini tadi kan 254 diawali dengan wahai orang-orang beriman, berinfaklah, kan ada perintah ya. Kemudian 261 di sini dimulai dengan perumpamaan. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Di sini inti pesannya. Di sini membicarakan tentang apa ya? Temanya betul soal infak, tapi yang ditekankan di sini ada apa? Kata apa yang dipakai? Manfaat Itu infak. Manfaat infak. pahala infak yang berlipat-lipat. Pahalanya. Oke, itu efek, jadi manfaat, pahala. Itu adalah efek akibatnya dari infak itu. Tapi di sini yang pertama kali Allah kata sebutkan di sini apa? Perumpamaan. Perumpamaan, itu yang penting. Jadi ayat ini ruku ini dibuka dengan kata yang sudah saya bold tuh, perumpamaan. Jadi di sini isinya harusnya di opening itu kita sudah tahu bahwa yang akan dibeberkan, yang akan dijelaskan di suruku ini adalah perumpamaan gitu. Jadi perumpamaan tentang apa? Kalau orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang tumbuh. Nah itu dia, itu perumpamaan, dan akibatnya, konsekuensinya dari itu adalah Allah melipat gandakan pada siapa yang Dia kehendaki, sebab Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Paham ya? Jadi kalau kita membaca suatu ayat itu kita nggak usah terlalu jauh. Artinya kita lihat tuh dari depan ke belakang, dari satu persatu kata-kata yang dipakai. Apa yang dipakai? Oh, di sini tentang perumpamaan. Memang intinya mengenai infak, betul. Sama seperti yang 254 ditekankan soal infak. Kemudian di 261 juga dibuka tentang infak intinya. Tapi ini infak yang mau dijelaskan di sini sama Allah tuh yang mana gitu loh. Oh, yang dijelaskan oleh Allah dalam ruku ini adalah perumpamaan gitu. Perumpamaan tentang infak. Paham ya semuanya ya? Oke. Selanjut 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ini apa nih? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi berinfak benar-benar harus ikhlas gitu ya, Bun? Iya, betul banget. Jadi berinfak tuh harus ikhlas, dan itu apa yang akan diperoleh dengan orang yang ikhlas tuh, ikhlasnya tuh dalam bentuknya, ikhlasnya tuh didetail oleh Allah di sini dengan tidak melukai perasaan. Jadi kadang-kadang kita ngasih ke orang, gue udah kasih loh, tuh orang gini. Nah itu jangan seperti itu. Jadi harus ikhlas tuh, jangan mengiringi. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak, gimana ya, ada orang yang nggak senang gitu loh, yang sakit hati kan diceritain, oh kan gue udah kasih tuh sama dia tuh gini ya. Kita cerita-cerita seperti itu kan menyakitkan ya. Nah itu
jangan sampai seperti itu, karena supaya kita bisa memperoleh pahala di sisi Tuhan, di sisi Allah, dan juga akan memberikan efek kepada kita, tidak ada rasa takut dan tidak akan sedih hati. Ini penting banget ya. Jadi titik tolak ini sebab dalam prakteknya sulit. Banyak sekali orang mengumbar apa yang udah dia kasih ke orang dengan kadang-kadang malah nyebut-nyebutnya menyakiti hati orang yang kita kasih ya. Nah ini yang harus kita pegang benar, karena ini adalah perintah dari Allah ya, bukan permainan kemauan kita. Jelas ya sampai sini? Ya. Nanti insya Allah lebih jelas lagi setelah ada skemanya. Ayat 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ini ada hubungannya dengan ayat 262. Tadi menyebut-nyebut, lihat Allah caranya Allah menjelaskan tuh ya. Kalau di sini menyebut-nyebut tuh artinya kita memakai apa? Memakai lisan ya. Menyebut-nyebut, memakai lisan, nyakiti hati. Allah lebih senang kalau kita menggunakan lisan kita dengan mengeluarkan perkataan yang baik dan pemberian maaf, memberikan maaf. Itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Ini penting banget. Aduh, ini dalam prakteknya nanti kita nih enak nih kita bahas buat refleksi kita harian, refleksi kita selanjutnya ya. Sampai sini jelas ya? Poin-poin yang jelas ya. Jadi di sini tadi dibuka ya. Mau tanya Bu. Iya, Bu Kos, Jadi yang nomor apa tadi 26 berapa tadi yang terakhir tadi 264. 26 pemberian maaf tadi loh Bu. Oh, 263. 263. Jadi maksudnya misalnya ada orang yang minta sedekah kita nggak punya, jadi kita mohon maaf gitu ya Bu. Maksudnya gitu. Ya Bu. Betul apa enggak? Jam tangan lagi sama iya, bisa nanti kita lebih detail lagi dengan Ustadz ya praktek-prakteknya. Jadi maksudnya pemberian maaf. Jadi gini, maksud kalau saya nangkepnya nih ya, perkataan yang baik. Jadi misalnya ada orang yang mau minta sedekah atau gimana, tapi kita tadi Bu Kos bilang nggak punya uang. Kita nggak usah. Terus kita gimana? Ya kita nggak usah ini apa namanya atau kita tahu tuh orangnya kayak gimana, misalnya nyebelin atau gimana, kita nggak usah ngeluarin kata-kata yang kasar atau gimana atau nah itu jangan gitu loh. Jadi pokoknya perkataan yang baik, pemberian lebih baik daripada kita kasih sedekah tapi diiringi kita kasih tapi akhirnya kita omel-omelin dia atau gimana, itu lebih berat lagi kan. Jangan seperti perkataan yang baik, yang sopan gitu. Minta maaf ya, bisa nggak lain kali atau gimana gitu, atau ya beri ya maaf ini bisanya cuma segini atau gimana gitu ya. Sebab sekarang juga sebab sekarang tuh juga banyak loh orang kita kasih ngomel-ngomel. Ya cuma segini gitu. Bener nggak? Ada tuh kayak gitu. Kita kasih juga ngomel-ngomel ya, makanya udah kita sabar aja ngadepin orang seperti itu. Ya karena Bu, makasih. Kita harus tetap berpegang pada perkataan yang baik dan pemberian maaf ya. Nanti lebih detail lagi sama Ustadz. Ya, makasih Bu. Saya lanjut 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan diulang lagi oleh Allah, menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Nah, pakai kata seperti orang yang infakkan hartanya karena riya untuk pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Sampai sini jelas nggak? Janganlah kamu merusak sedekahmu. Jadi intinya jangan, apa yang merusak sedekah? Ya, Apa yang kata-kata merusak sedekah? ya tidak ikhlas dan kata-kata yang menyakitkan tadi, Bun. Ya, tidak ikhlas, jadi menyebut-nyebut, nggak ikhlas ya, terus nyakitin, terus apa lagi? Karena dia ada alasan apa? Ada alasan lain yang di bawahnya itu. Ingin dilihat yang pamer itu, ingin Iya, ingin dipamerin ya, Mbak Nias. Pengen dipamerin, pengen biar orang lain tahu lah. Ya semua tuh riya tuh pamer tuh ada di dalam hati orang ya. Ini Allah kasih warning. Jadi semua kembali kepada masing-masing ya. Karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu semuanya ada di hati orang yang menginfakkan, memberikan ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah tuh memerintahkan infak itu kepada kaum beriman. Jadi kalau seharusnya kalau orang namanya kaum beriman itu dia tidak akan menyakiti hati orang yang menyebut-nyebutnya, menyakiti perasaan penerima, atau dia mau pamer, semua karena dia ikhlas karena Allah, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu jelas nggak mungkin. Karena dia namanya orang beriman, dia harus dan wajib beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi ini memang sedekah bisa rusak. Jadi kita nanti biar didetail oleh Ustadz Muji ataupun Ustadz Amin ya mengenai ini merusak sedekah segala macam dengan menyebut-nyebut. Yang terpenting di sini saya lihat dari segi bahasanya, struktur kebahasaannya di sini tadi seperti di ayat 261 bahwa ini merupakan perumpamaan yang Allah gambarkan di atas itu pun kemudian Allah memberikan perumpamaannya. Perumpamaannya orang-orang yang seperti itu. Orang itu, perumpamaannya orang itu tuh orang yang mana ya? Orang yang riya. Orang yang riya, orang yang digambarkan ini yang tadi menyebut-nyebut, menyakiti perasaan penerima, yang riya, tidak beriman. Itu ibaratnya seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Artinya apa nih ya? Jadi nggak ada tapakannya, Bu. Nggak ada hasilnya. Tasnya ya percuma Ya, gitu. sedekah nggak ada pahala. sia-sia, Bun. Sedekahnya sia-sia. Betul. Jadi nggak ada artinya ya. Sama sekali nggak ada artinya. Mereka ditegaskan oleh Allah, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Coba tuh. Jadi nggak ada hasilnya. Kita beramal juga nggak ada artinya sama sekali. Tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Jelas ya sampai sini? Saya lanjut. 265 dan ini sekali lagi Allah menyebutkan lagi 265 perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun atau percikan air yang hujan rintik ya. Tadi kalau di sini di terjemahan yang saya pakai ini disebutnya embun. Nanti kita bisa tanyakan ke Ustadz Bey dalam bahasa Arabnya apa. Karena terjemahan ini ada yang hujan rintik, ada yang embun ya. Maka embun pun memadai. Jadi cukup Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak di sini? Apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? 264. Kalau dari tadi ada perumpamaannya batu licin. 264. Kalau 265 ini seperti apa? Kebun yang di dataran tinggi. Gimana kebun di dataran tinggi? Melimpah itu, hijau, melimpah subur gitu, Bun. Iya, banyak hasilnya 2 kali lipat ya.
Kalaupun karena ini di dataran tinggi, ini perumpamaannya Masya Allah banget. Kebun yang di dataran tinggi. Mungkin kalau kebun daerah apa namanya, di dataran rendah atau gimana, nggak ada hujan gimana? Kalau nggak ada hujan, bisa menghasilkan nggak? Gersang. Tidak menghasilkan, Bu. Tidak menghasilkan, makanya perumpamaannya oleh Allah tuh kebun yang ada di dataran tinggi. Karena Dataran tinggi. jadi kalau sana pun nggak ada hujan, hawanya apa namanya, ada hawanya pun sejuk ya, artinya ada embun ya, ada kabut, ada inilah, ada air, masih ada titik-titik air. Iya. Masih ada titik-titik air. Jadi tetap seger ya, saya tetap segar dan tetap menghasilkan. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya, Masya Allah banget. Perumpamaan Allah. Kemudian 266, nah ini agak beda. Ini sebagai closing. Ini saya salah ya. Harusnya closingnya dari atas ya. Saya dari 266 ya. Saya taruh di bawah. Saya tadi nggak sempat untuk gantinya. 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras sehingga yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Nah, ini sama nggak dengan yang sebelum-sebelumnya? Beda banget. Di sini ada perumpamaan juga nggak? Ada juga. Ada. Ini Ada. kebun yang ditiup angin keras. Ada ya. Jadi walaupun apa namanya? Jadi di sini ada perumpamaan juga, walaupun ini dalam bentuknya dalam bentuk pertanyaan ya. Pertanyaan apa sih? Coba nanti bahasa Arabnya itu nanti biar Ustadz B yang menjelaskan. Di sini adakah salah seorang di antara kami, ini kan artinya suatu bentuk apa ya? Kita supaya kita merenung ya. Artinya kita berpikir, supaya kita berpikir. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Kalau mengalir di bawahnya sungai-sungai ada kebun, itu artinya apa ya? Artinya daerahnya limpah diketahui. Daerahnya subur dan menghasilkan. Iya, artinya wilayahnya subur dan menghasilkan ya. Karena ada sungai-sungai, maksudnya sungai-sungai di situ subur, banyak air, jadi apa namanya, irigasinya bagus banget gitu ya. Dan di sana karena irigasinya bagus, segala macam buah-buahan tersedia gitu, ada ya. Kemudian, nah ini datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ini 266 itu adalah perenungan kita yang akan kita bahas lebih lanjut dalam apa namanya, kajian-kajian berikutnya. Apakah yang dimaksud dibandingkan dengan perumpamaan yang sebelumnya. Dan sebab di sini Allah menekankan sekali di bagian terakhir, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ini penting banget. Sampai sini jelas? Saya nggak bisa menjabarkan yang 266. Nanti akan dijabarkan oleh ustadz-ustadz yang lain ya, ustadz materi, karena ini sudah masuk ke pemaknaan yang mendalam. Tapi kita harus mulai atau mungkin ada sahabat yang bisa mengartikan mungkin. Jadi maksud kebun di sana tuh apa, Bun, sebenarnya? Apakah kebun benar kebun atau harta yang kita sertifikan itu atau gimana tuh? Perumpamaan. Yeah. Perumpamaan jadi ya. Ayat yang atas, ayat yang 265 itu udah disebutkan.
Semuanya perumpamaan ya ini. Jadi itu dia. Jadi nanti kita harus bahas lebih dalam lagi kebun di sini. Apakah yang dimaksud dengan kebun di sini itu adalah apa namanya? Perumpamaan harta, Bun. Bukan. Kenapa? Harta. Perumpamaan harta Iya. yang Bisa. kita miliki. Harta yang kita miliki, harta yang banyak, harta Iya, yang berlimpah, bisa. Ya, maksudnya itu. Ya, nanti kita bisa double check karena ini kan masih awal ya. Kita bisa double check di tafsir, ya, di hadis. Semuanya nanti ada penjelasannya dari Ustadz. Nanti untuk keywordsnya Ustadz B yang akan menjelaskan. Terus kemudian apa kata-kata bahasa Arab yang dipakai, karena tadi kan saya bilang ada terjemahan juga yang mengenai embun dan juga hujan rintik-rintik tuh bahasa Arab persisnya, bahasa Al-Qur'annya apa persisnya. Kemudian ada pertanyaan, kata pertanyaan adakah itu artinya itu kita diajak untuk merenungkan. Kemudian apakah arti kebun, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz B selanjutnya. Insya Allah kalau Ustadz B nanti masuk di atas jam 5, kita bisa mulai menanyakan. Ya, jelas ya? Ini PR kita untuk selanjutnya. Nah, ini dari yang tadi, saya coba untuk membuat skema pesan-pesan utama. Kelihatan nggak ya? Insya Allah ini lebih jelas ya. Tadi kan kita lihat sendiri teksnya kan panjang banget ya. Dan numpuk jadi satu. Saya berusaha untuk membuat skema pesan-pesan utama. Ini maksudnya supaya kita bisa menarik inti-inti pesan-pesan utamanya. Jadi yang kita harus ambil dari situ. Jadi sebenarnya sama, kalimatnya sama, cuman di highlight atau ditonjolkan, dikeluarkan yang penting-penting supaya kita tuh ingat gitu loh. Karena kita kan kita membaca ayat tuh bukan hanya langsung dibaca, kita baca tilawahnya, baca artinya, habis itu kita lupa. Insya Allah dengan kita membuat skema begini, insya Allah kita membuat skema, kita bisa bisa melihat apa pesan utama apa. Nah, di opening di ayat 261 itu ada perintah dan larangan. Perintahnya apa coba? Ada yang bisa baca nggak? Coba dibaca nih yang skema ini. Insya Allah bisa. Openingnya apa di sini? Ada perintah apa? Ada perintah atau larangan isinya? Perintah. Nah, oke. Perintah. Apa yang diperintahkan? Apa yang Allah perintahkan? Infakkan harta. Jalan Allah. Infakkanlah harta di jalan Allah ya. Infakkan harta di jalan Allah. Itu penting. Di jalan Allahnya itu penting sekali. Infakkan harta di jalan Allah. Terus, karena ini kan membicarakan dari awal udah dibilang ada perumpamaan, saya membuat kolom perumpamaan. Perumpamaan seperti sebulir biji yang tumbuh, kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu terdiri dari 100 biji. Menghasilkan, iya. Nanti kita bisa cek lagi ke Ustadz. Kenapa kok Allah menyebutkan spesifik ya, menyebutkan 7 tangkai, 100 biji ya. Ini poin-poin begini nih, kita jangan lengah. Kenapa sih? Kan harusnya kan bisa ya menumbuhkan tangkai yang banyak, misalnya gitu. Dan ribuan atau jutaan biji, misalnya setiap tangkai itu ada ratusan biji kan gitu. Tapi kenapa kalau menyebutkan di sini dengan spesifik 7 tangkai, 100 biji, itu bisa itu bisa kita jadikan kenapa ya? Ada apa ya gitu. Jadi kita bisa mengeksplor lebih lanjut. Kenapa Allah menyebutkan secara spesifik angka 7? Maknanya, saya masukkan makna karena di dalam ayat-ayat tersebut
yang tadi kita baca itu Allah menjelaskan gitu loh. Allah penjelasan dari Allah itu Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi yang dari sebulir biji kemudian jadi 7 tangkai, kemudian jadi setiap tangkai ada 100 biji, itu artinya Allah yang melipat gandakan kan. Dan di sini ditekankan oleh Allah melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Sebab Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, Allah menghendaki dan Allah itu Maha Luas, Maha Menghendaki. Saya sengaja membuat kolom Allah karena di sini ini bisa jadi bahan refleksi kita. Kenapa sih kok yang dipakai itu asma Allah yang Maha Luas, Maha Mengetahui? Apa hubungannya dengan infakkan di jalan Allah? Ya, apa hubungannya dengan sebulir biji yang kemudian bisa berlipat ganda? Kenapa kok di sini asma yang dipakai yang Allah cantumkan di dalam ayat 261 ini adalah asma Allah yang Maha Luas dan Maha Mengetahui. Itu bisa jadi perenungan para sahabat. Jadi bisa jadi materi gitu loh. Jadi kita jangan terpaku dengan masalah-masalah yang hanya kelihatan aja, tapi ada yang lebih jelimet gitu loh. Artinya yang bukan jelimet. Apa namanya? Kenapa sih lebih sensitif lah, kita lebih peka lagi gitu loh. Kenapa sih kok kata ada memakai kata-kata Allah, asma Allah kan ada 99. Kok yang dipilih yang Maha Luas, Allah yang Maha Luas, Maha Mengetahui. Apa kaitannya gitu? Itu bisa jadi bahan refleksi kita, jadi bahan explore kita, tadabur kita gitu. Ya. Insya Allah. Kemudian di 262 sampai dengan 265 itu kita lihat bahwa kelihatan sekali bagaimana Allah membreakdown, mendetail tadi soal infak harta di jalan Allah itu dirinci sedemikian, dirinci oleh Allah sedemikian rupa sampai menjadi 3 bagian ya. 1, 2, 3, 4 malah. 1, 2, 3, 4. Dan tidak mengiringi dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti perasaan penerima, ya itu merupakan salah satu dari perintah Allah, larangan ya. Karena ini jangan tidak mengiringi dengan menyebut, jangan, kita dengan kata lain dengan jangan menyebut-nyebutnya dengan menyakiti perasaan penerima. Karena mereka karena yang tidak mengiringi dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima itu akan memperoleh pahala dan akan tidak akan merasa takut atau tidak akan bersedih hati. Ini bisa dites loh dalam kehidupan sehari-hari. Benar ini apa namanya? Kalau semakin kita banyak bersedekah, semakin kita banyak menginfakkan harta di jalan Allah, itu akan memberikan kekuatan batin ya menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Itu sangat mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa nanti memasukkan refleksinya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kok ada kata-kata yang tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Itu apa kaitannya dengan infak? Itu bisa juga dijadikan salah satu refleksi kita. Ya. Jadi materi refleksi kita. Kemudian saya lanjutkan detailsnya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Nah, di sini disebutkan lagi asma Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ya, ini bisa dipikirkan lagi kenapa kok yang dipakai adalah asma Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Insya Allah ini materi ini bisa dijadikan banyak nih materi refleksi.
Kemudian detailsnya, jangan merusak sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti pemberi ya, menyakiti hati pemberi yang diberi. Nah, seperti yang berinfak, ini di sini disebutkan perumpamaan, saya masukkan kolom perumpamaan sebab ada kata-kata seperti yang berinfak karena riya atau pamer, dan dia berinfak karena tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi dia dia infak tuh karena buat dapat puji-pujian dari orang, dan supaya orang tuh ya buat apa sih, zaman sekarang orang pada bilang apa tuh, jadi supaya terkenal lah istilahnya, apa tuh, ada istilah anak-anak tuh yang saya lupa, supaya apa namanya, tidak, supaya apa, bisa masuk dalam sosmed atau apa gitu ya, nauzubillah min dzalik. Dan ini diumpamakan oleh Allah seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan lebat, tinggallah batu itu licin. Itu artinya mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Apa hubungannya orang kafir dengan perumpamaan itu? Nah, itu bisa dijadikan pertanyaan, untuk dijadikan refleksi para sahabat. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang kafir. Kok tahu ada kata-kata orang kafir di sini? Coba, kira-kira ada yang bisa ini nggak? Kenapa kok tiba-tiba ada kata-kata orang kafir? Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Karena di sini ada kata-kata apa? Kira-kira orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima ya. Jadi menolak. Ya, kafir, tertutup ya. Tertutup. Beriman. Iya. Tidak beriman. Ada kata-kata tidak beriman di sini kan? Seperti yang berinfak karena riya dan tidak beriman pada Allah dan hari akhir, itu sama dengan orang kafir bukan? Iya. Ya, makanya Allah di sini disebutkan Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Ya. Jelas ya, insya Allah ya, Masya Allah banget perumpamaannya, luar biasa banget. Nanti insya Allah Ustadz bisa mengelaborate semuanya ya, bisa lebih menjelaskan keindahan Al-Quran ini, Masya Allah. Kemudian infakkan harta untuk keridhaan Allah dan memperteguh jiwa, seperti sebuah kebun di dataran tinggi disiram hujan lebat menghasilkan buah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tidak disirami pada saat tidak ada hujan lebat, embun pun memadai. Nah, di terjemahan yang satu lagi, yang tadi saya display itu pada saat baca tilawah, itu hujan rintik-rintik pun memadai. Ya. Jadi hujan lebat, hujan rintik. Jadi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang terakhir, di closing, ini yang saya bilang tadi agak lain, agak beda. Adakah yang ingin, itu merupakan suatu pertanyaan untuk mengajak kita untuk berpikir ya. Memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datang masa tua, memiliki keturunan masih kecil-kecil, lalu kebun ditiup angin keras yang mengandung api kemudian terbakar. Nanti insya Allah saya terus terang belum sempat untuk membuka tafsir khususnya untuk ayat 266. Insya Allah nanti saya akan mengelaborate ini pesan-pesan utama ini. Insya Allah ada tafsir-tafsir yang saya bisa masukkan untuk supaya lebih jelas pemaknaannya ya. Nanti bisa ditanyakan, dijelaskan oleh Ustadz Bey pekan depan, insya Allah. Tapi saya akan memberikan juga yang dari tafsir, insya Allah. Nah, tadi dari situ saya coba bikin inti skema pesan, karena tadi saya sebutkan bahwa ruku ini membicarakan tentang perumpamaan, makanya yang skemanya itu adalah inti dari pesan utama itu adalah
pesan dari ruku ini adalah menggambarkan perumpamaan. Perumpamaan tentang infak harta di jalan Allah. Perumpamaannya dalam bentuk sebulir biji, dari sebulir biji berkembang berlipat-lipat ganda, dan ini adalah gambaran bagi yang berinfak di jalan Allah. Ya, perumpamaan bagi yang berinfak di jalan Allah. Paham nggak ininya ya, skemanya ya, seperti ini insya Allah. Dan perumpamaan infak harta di jalan Allah itu kalau perumpamaannya seperti batu licin, debu di atas batu licin ditimpa hujan lebat akan hilang. Ini adalah merupakan perumpamaan bagi yang berinfak karena riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian perumpamaan selanjutnya yang keempat itu adalah kebun di dataran tinggi, disiram hujan lebat menghasilkan buah berlipat, tidak ada hujan, ada embun, ada hujan rintik, itu pun jadi gitu maksudnya. Ya, tetap segar. Berinfak untuk mencari. Nah, ini adalah gambaran perumpamaan bagi orang yang berinfak untuk mencari keridhaan Allah dan memperteguh jiwa. Kemudian yang terakhir adalah kebun perumpamaan tentang kebun anggur, kebun korma dan anggur yang dialiri sungai-sungai, kemudian terdapat buah yang berlimpah, dan kemudian ditiup angin keras berapi dan terbakar. Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kaum beriman berpikir. Ya, di sini merupakan refleksi. Jadi surah ini, ruku ini ditutup dengan suatu perenungan. Karena perumpamaan itu merupakan suatu perenungan ya, perumpamaan. Jadi untuk kita merefleksikan diri, jadi pas banget ya. Jadi ditutup oleh perumpamaan yang sangat bagus, yang penggambarannya tuh membuat kita bertanya, ini apa maksudnya ya? Dikasih kemudian ada angin keras berapi, kemudian terbakar, apa maksudnya ini? Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kaum beriman. Kita diminta untuk Allah untuk berpikir. Apalagi kalimat yang pertama yang dipakai oleh di dalam ayat 266 itu ada itu kata-kata adakah. Jadi kita diminta untuk merenungkan, kita minta untuk berpikir. Sampai di sini jelas? Ada yang mau bertanya? Jelas? Nah, ini dia pesan inti. Ini pesan inti yang saya bisa ambil. Jadi dari semua tadi skema yang panjang, detail segala macam, saya mencoba untuk menarik satu garis, satu pesan utama. Boleh yang lainnya boleh tidak setuju. Boleh tidak setuju. Mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa menarik pesan yang lain, silahkan. Habis ini saya tanyakan mungkin. Ada nggak yang mau menarik pesan-pesan yang lain? Allah melipat gandakan pahala kaum beriman yang berinfak di jalan Allah guna mencari keridhoannya dan memperteguh jiwa. Tidak akan ada rasa takut maupun bersedih hati. Ini yang pesan inti yang saya bisa tarik, yang insya Allah bisa mencakup semua ruku, keseluruhan ruku ya. Melipat gandakan pahala bagi atau untuk kaum beriman yang berinfak. Saya salah, belum nanti saya koreksi. Allah melipat gandakan pahala untuk kaum beriman yang berinfak di jalan Allah guna mencari keridhoannya dan memperteguh jiwa. Dan tidak akan ada rasa takut maupun bersedih hati. Bagaimana? Ada yang mau memberikan refleksi lagi? Refleksi. Inti pesan? Mungkin dari sini kelihatan? Ya, ada Bun. Silakan. Iya. Apa, Bun? Iya, kita ya diperintahkan untuk berinfak bagi orang-orang yang beriman, ikhlas, supaya mendapat
manfaat, ridho dari Allah, dan tidak sia-sia. Terima kasih, Bu. Masya Allah, Bukus. Ada lagi? Masya Allah, bagus, Bukus. Ayo silakan, ada yang mau menyebutkan inti pesannya apa? Dari, ini kan saya udah buat skema nih, insya Allah lebih mudah ya untuk menarik inti pesannya. Ayo Mbak Nias, mungkin Mbak Nias? Ada inti pesannya? Ada siapa, Mbak Yulia ya? Ya, Mbak Yukiko silahkan. Raise hand. Halo. Ya, Mbak Yukiko silahkan. Iya, silakan. Singkat saja. Iya. Kenapa dalam Al-Quran itu perumpamaan-perumpamaan? Menurut saya manusia itu senang dengarkan kisah-kisah dan berimajinasi positif, makanya digambarkan begitu detail. Itu membuat kita menjadi termotivasi untuk beramal soleh, ya, sangat-sangat detail, dari 1 menjadi 7. Dan kalau pakai teori-teori psikologi atau motivator sekarang, ketika kita disuruh merancang masa depan, visualisasikanlah dengan sangat-sangat detail, dan ini sudah digambarkan oleh Al-Quran. Kemudian infakkanlah di jalan Allah, dan karena Allah ini juga menegaskan bahwa mungkin ada orang-orang yang dasarnya itu memang sudah baik, tradisi keluarganya itu sudah baik, tetapi dia ketika dia berinfak hanya karena tradisi, hanya karena kebiasaan keluarga, maka itu tidak diterima. Ibaratnya karena Allah hanya menerima yang benar-benar ikhlas dan lillahi ta'ala, dan Allah hanya menerima sedekah yang halal dan baik. Kemudian ada lagi perumpamaan berikutnya yang kebun di dataran tinggi. Ini kan sebenarnya memberi imajinasi positif dalam diri kita. Mungkin kita tinggal di Indonesia mudah saja melihat kebun-kebun dataran tinggi. Kalau kita ke Lembang, kita ke Bogor, itu mungkin, tetapi ketika kita pergi ke Timur Tengah sana, di mana ada yang seperti itu. Tapi Allah menggambarkan seperti itulah, dan itu membuat mereka seperti yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kan Arab Saudi itu, setahu saya suku-suku dulu mereka bisa perang bunuh-bunuhan untuk menguasai sungai. Sebagai sumber airnya, sedangkan kita Indonesia betapa mudahnya ada sungai di belakang rumah kita, di kampung kita, dari pancoran. Jadi sebenarnya ini makanya Al-Quran itu way more modern daripada zamannya, dan berlaku untuk seluruh alam dan seluruh negara. Ketika berbicara tentang sungai, berbicara tentang kebun, itu saya rasa seluruh bangsa di dunia mengerti bahwa sungai itu adalah sumber kehidupan. Boleh, ya kan, kita boleh hidup tanpa listrik, tapi kalau tidak ada air, bagaimana orang kita sholat sehari 5 kali? Jadi sebenarnya ini semakin detail dibayangkan, dituliskan, itu sebenarnya memacu kita bahwa ayo kita berburu itu, walaupun di dunia kita mungkin di Timur Tengah atau di sekarang Indonesia kekurangan air, tapi insya Allah di surga kita akan dapat itu sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Tidak ada yang tidak mungkin, dan ini memacu dan memotivasi kita bahwa tetaplah bersemangat untuk beribadah, meskipun ketika dunia krisis air pun kan nanti ada bencana seperti itu, tapi di surga nanti bahwa kita akan dapat itu sungai, kita akan dapat itu kebun-kebun. Jadi wahai manusia, segeralah berinfak ikhlas lillahi ta'ala. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah banget. Sangat jelas ya, udah dijelaskan Mbak Yuko. Masya Allah, Masya Allah. Benar banget semuanya. Dan luar biasa sekali Al-Quran
memberikan secara detail semua. Ya, kita seperti yang tadi Mbak Iko bilang, memang kita tinggal di Indonesia udah terbiasa ya dengan hijau-hijau, dengan kebun-kebun hijau gitu ya. Tapi kalau buat yang tinggal di dataran kering kerontang, dataran rendah seperti di timur di Arab Saudi atau gimana kan, itu hal yang langka. Betul banget. Insya Allah, Masya Allah. Ada lagi selain Mbak Iko dan Bu Pos? Jadi kan enak ya, kitanya bisa inti pesannya bisa lebih kaya lagi, kita bisa menarik banyak ilmu dari banyak message, banyak pelajaran dari ruku ini. Ada lagi? Oke, saya lanjut. Coba ya Bun, saya tertarik deh. Ini Bun, Iya. memiliki kebun kurma dan anggur. Iya. Ini kalau kita mungkin kita Ini Bu Yulia ya? Bu Dianti. Hah? Ibu Dianti ya, Dianti. Bu Dianti. Ha? Ya. Di saat kita berinfak atau bersedekah dengan ikhlas, ya dengan ridho, seperti kebun kurma yang di bawahnya yang banyak air mengalir, berarti itu subur. Nah, kemudian datang masa tua. Ini artinya mungkin di saat kita melakukan sesuatu atau bersedekah, mengharapkan selain dari ridho Allah, maka seperti itulah makin lama datang masa tua, kita semakin tua, jadi suatu makin melemah, terus keturunan masih kecil-kecil, maksudnya masih butuh-butuh hal yang lain. Kemudian infak kita tuh seperti kebun yang ditiup angin keras mengandung api. Artinya di saat kita bersedekah atau berinfak tidak dengan dengan Allah, dengan ridho Allah, mencari ridho Allah, atau dengan sesuatu yang kita seperti tadi ria, seperti kita ingin dilihat orang lain dan sebagainya dengan mulut yang nggak enak yang menerimanya. Kebun ya tiup angin keras mengandung jadi satu kesia-siaan gitu loh Bun. Ini yang terakhir banget. Seperti kebun ditiup angin keras mengandung api, jadi semuanya akan habis terbakar dan tidak ada manfaatnya dan tidak dapat pahala apapun dari Allah kayak gitu. Gitu Bun. Nah, tujuan dari sedekah juga kan untuk membahagiakan orang lain, membantu orang lain, untuk bisa menjalin silaturahim dengan orang lain, dan untuk mungkin membangun membangun kedekatan emosi dan lain-lain sebagainya gitu Bun. Terima kasih Bun. Masya Allah, Masya Allah. Betul sekali efek dari kita memberi infak kepada orang lain itu untuk menjalin tali silaturahmi. Betul sekali. Dan ya semua itu harus ada keikhlasan. Betul, dari semua penjelasan di atas ini harus ada keikhlasan. Sebab apabila tidak apabila tidak disertai dengan keikhlasan, itu semuanya akan sia-sia. Dan apalagi tadi ada penekanan yang tadi penekanan Allah menekankan sampai 2 kali ya. Di sini jangan sampai menyebut-nyebut dan menyakiti hati yang penerimanya, itu sampai diulang 2 kali. Itu artinya Allah memberikan penekanannya. Ini saya coba bagus Mbak Dianti. Iya Mbak Dianti, Masya Allah. Mbak Dianti, Masya Allah banget. Ini saya coba untuk saya bacakan dulu ya. Ada yang lagi yang mau lain? Saya akan mencoba untuk membacakan daripada kita berandai-andai. Saya akan membacakan tentang tafsir yang dari tafsir web yang menjelaskan tentang kata per kata dari khususnya ayat 266. Ada lagi nggak sebelum saya bacakan ini? Hah? Ada? Ada yang mau memberikan lagi?
Bacakan aja. Cukup? Lanjut ya. Ini ada tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, ayat 266 itu disebutkan sebab mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni di bawah pohon-pohonnya. Adapun menghususkan dalam penyebutan pohon kurma dan anggur, keduanya masuk dalam firman-Nya, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan adalah karena keduanya adalah pohon paling mulia. Jadi kenapa disebut kurma dan anggur? Karena disebut sebagai pohon yang paling mulia. Anggur dan kurma. Ya, ini dari tafsir ya, bukan saya yang bicara ya. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu. Yakni karena masa tua adalah tanda kebutuhan seseorang yang besar karena mereka mengalami penurunan kemampuan untuk bekerja. Masa tua itu artinya kita sudah semakin uzur. Tadi juga sudah disebutkan sama Mbak Dianti ya. Kemudian sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Di sini diartikan karena barang siapa yang terkumpul dalam diri seseorang umur yang tua dan keturunannya masih kecil dan merasakan kerugian yang sangat atas kebun yang rusak sebab dirinya sudah tidak mampu lagi untuk menanam ulang kebunnya seperti semula dan anak keturunannya pun masih terlalu kecil untuk belum mempunyai kemampuan untuk meneruskan. Jadi ini tadi sudah makin tua. Tadi ada datang masa tua, artinya sudah tidak sejaya sebelumnya, jadi sudah mulai uzur, sedangkan anak-anaknya belum bisa diandalkan ya untuk meneruskan kebun ya, meneruskan ngurus kebunnya. Kemudian maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah. Arti dari angin kencang yang bertiup dari bumi mengarah ke langit bagaikan tiang. Yang angin ini disebut sebagai angin tornado, zauba'ah. Apabila terdapat api dalam angin tersebut, maka ia akan membakar pepohonan. Ayat ini, ini yang penting ya. Ayat ini sebagai perumpamaan bagi orang yang melakukan kebaikan, namun disertai sesuatu yang dapat menghapus pahalanya, sehingga pada hari kiamat, di saat ia begitu membutuhkan pahala amal tersebut, ternyata amal itu bagai makanan yang tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan. Sebagaimana keadaan orang yang memiliki kebun tersebut, begitu pula lah sifat orang tersebut. Jelas nggak kira-kira? Itu dari satu tafsir. Dari satu tafsir, perumpamaan ayat ini perumpamaan bagi orang yang melakukan kebaikan, namun disertai sesuatu yang bisa menghapus pahalanya, sehingga pada hari kiamat, saat ia membutuhkan pahala amal tersebut, amal ini bagai makanan yang tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan. Jadi nggak ada artinya amal-amal yang dia kerjakan itu. Ya. Jelas nggak kira-kira di sini ya? Jadi saya lihat di sini sama semuanya. Allah membuat 3 perumpamaan dalam ayat ini, yaitu dari ayat 264 sampai 266 ini tafsir As-Sa'di, ini tafsir yang paling lengkap ya, tapi panjang banget ini tafsirnya. Mau dibacakan nggak? Ya, bacakan aja, Bun. Ya, oke. Tafsir As-Sa'di, sebentar. Tafsir As-Sa'di itu menyebutkan Allah membuat 3 perumpamaan dalam ayat ini. Yang pertama, orang yang berinfak karena semata mengharapkan keridhaan Allah dan tidak mengiringi nafkahnya itu dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang menerima. Kedua, orang yang mengiringi infaknya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerima.
Dan ketiga itu untuk orang riya. Perumpamaan pertama, tatkala infaknya diterima dan dilipat gandakan pahalanya, terlahir dari keimanan keikhlasan yang total. Yang tadi Mbak pada disebut ya, dari Bukus tadi juga menyebutkan keikhlasan karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Artinya mereka menafkahkan harta di mana mereka teguh hati dalam beri nafkah, lapang dada serta penuh kejujuran. Maka perumpamaan perbuatan ini adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yaitu tempat yang tinggi yang sangat baik diterpa angin dan matahari, dan air yang sangat cukup padanya. Karena apabila hujan deras tidak menimpanya, paling tidak akan disirami hujan rintik yang mencukupinya, karena areanya yang baik dan tanahnya yang gembur, serta adanya sebab-sebab yang memenuhi perkembangan keturunan pembuahan karena itu. Maka buah itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat, berlipat ganda. Sedangkan taman kebun yang seperti ini adalah yang paling diinginkan oleh manusia. Dan perbuatan yang mulia inilah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian, nah ini dijelaskan oleh Sa'di, yang perumpamaan kedua, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, karena Allah kemudian mengiringi nafkahnya itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti penerimanya, lalu ia melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkannya. Maka hal seperti inilah adalah sama dengan pemilik tanaman tadi, akan tapi ia ditimpa oleh angin keras, angin yang sangat kencang yang mengandung api lalu terbakar. Padahal pemilik anak keturunan masih kecil-kecil dan lemah. Sedangkan dia sendiri lemah dan sudah tua renta. Kondisi seperti ini adalah kondisi paling sulit karena itu Allah membuat perumpamaan ini dengan firman-Nya. Apakah ada di antara kamu, apakah ada di antara salah seorang dari kamu yang ingin kan punya kebun korma dan segala macam, itu diawali oleh kata-kata itu hingga akhir ayat dengan menggunakan rangkaian kalimat pertanyaan yang kengerian dapat dipahami oleh semua orang yang membacanya. Karena musnahnya dalam sekali waktu sekaligus, setelah keindahan pohon-pohon dan ranum-ranum buahnya, maka itu menjadi musibah yang sangat besar. Kemudian terjadi musibah yang tiba-tiba, dia memiliki keturunan yang masih kecil, tidak mampu membantunya, meringankan bebannya. Maka subjek dari perumpamaan itu yang telah beramal karena Allah, kemudian dia membatalkan amalnya karena sikapnya menafikannya, menyerupai kondisi pemilik taman yang tadinya pemilik taman yang tadinya telah terjadi padanya yang telah ketika keburukannya sangat mendesak kepadanya. Perumpamaan ketiga adalah orang yang ingin dilihat oleh orang lain tidak disirami iman. Tunggu, yang penting adalah yang ini. Jadi orang yang riya, ini tentang orang yang riya. Jadi yang terakhir tentang orang riya. Kalau riya jelas ya. Perumpamaan ketiga, orang yang ingin dilihat oleh orang lain, itu orang riya. Ini yang paling penting itu adalah perumpamaan tadi. Jadi karena dia melakukan kesalahan. Perumpamaan itu yang lemah itu adalah karena dia melakukan tadi mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerimanya, kemudian terhapuslah semuanya. Itu diibaratkan sebagai kebun yang tadinya berlimpah ruah, terus disambar kena angin apa tuh namanya, kena angin tornado lah istilahnya, yang membawa api akhirnya membakar kebun itu. Itulah gambaran intinya. Ya, intinya jadi seperti itu. Insya Allah lebih jelas ya, nanti akan lebih detail lagi oleh Ustadz yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini saya tadi sempat Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada Ustadz Iya. B. Alhamdulillah Ustadz.
Ya, datang. Afwan ya tadi bergabung. Mungkin. Nggak apa-apa Ustadz, kebetulan nih kita lagi mempertanyakan tentang ada beberapa kata yang mungkin Ustadz bisa, alhamdulillah bisa menjelaskan. Aku mungkin sebentar aja sih Bunda, Iya. Aku udah sebentar lagi mau maghrib. Tadi Iya, mendengar silakan. mendengar refleksinya Kak Yukiko sama Kak Dianti ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Ustadz Bey. Mobil khusus Kak Dianti nih teman saya udah 40 tahun nggak ketemu. 40 tahun Kak Dianti. Masya Allah, Masya Allah. Rupanya terhubungkan melalui PMMC ini, jadi saya sangat bersyukur. Terima kasih terutama melalui Kak Amida ya, Kak Amida nggak datang ya. Bukan, ada acara tadi buka. Sudah buka ya? Iya, tadi yang buka Mbak Amida. Ya. Alhamdulillah. Ya, dulu sama-sama di ITB sama Mbak Dianti nih. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Dianti. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah ya. 40 tahun ya kita nggak ketemu ya. Lost contact ya. Baik. Bunda sedikit aja mungkin karena pekan depan saya juga mungkin hanya 1 jam ya karena Insya Allah. sampai akhir November itu ada kegiatan sampai jam 5 sore. Jadi setelah jam 5 baru saya bisa gabung. Ya, silahkan monggo. Aku sedikit aja mungkin di ayat 261 sama 262 yang ingin sharing dan nggak tahan ingin sharing karena sangat terpesona gitu ya dengan kata-kata yang Allah pilih di ayat ini. Sebelumnya saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Amma ba'd. Di ayat 261 itu ada kata Ustadz mau share screen atau saya share screen itunya? Boleh Bunda yang share. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kata sumbulatin sama sanabil ya. Mungkin teman-teman juga melihat di ininya sendiri, di mushafnya sendiri ya. Ada kata sumbulat dan sanabil ya. Nah, yang diartikan di sini adalah benih ya. 261 ya. Fikuli sumbulatin mi'atu habah ya. Di setiap masing-masing fikuli sumbulatin tangkai mi'atu habah. Jadi sumbulatin itu disebut tangkai, itu satu, itu adalah single. Ya. Kalau teman-teman ingat tabel muslimun, ada muslimun, musliman, muslimin. Ya, kalau ini kan sumbulat ini kan feminin ya. Jadi muslimatun, muslimatan, muslimatin. Jamaknya adalah muslimatun, muslimatin, muslimatin gitu ya, muslimatun. Jadi sumbulat di sini harusnya jamaknya adalah sumbulat pakai alif di belakangnya. Itu kita sebut sebagai regular plural. Nah, di sini jamaknya kalau kita lihat di beberapa kata sebelumnya tangkai-tangkai ya. Kamasali habatin ambatat sab'a sanabil. Nah, di sini jamaknya adalah sanabil ya. Sedangkan tadi kita lihat bahwa seharusnya jamak yang regulernya adalah sumbulat
ya, dengan alif setelah lam gitu. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya, bukan irregular jamak, tetapi bukan irregular plural, tapi dia super plural. Kenapa super plural? Karena kata sumbulat yang jamak itu digunakan juga oleh Allah di ayat yang lain. Di ayat surat Yusuf ayat 40, 43, 46 itu menggunakan sumbulat. Tapi terjemahannya juga tangkai-tangkai. Sedangkan di sini untuk tangkai-tangkai menggunakan kata sanabil. Nah, itu diterangkan oleh Ustadz Maman Alikan sebagai yang di surat Yusuf itu sumbulat itu adalah regular plural karena menceritakan tentang jumlah tangkai yang jamak dan terhitung. Ada 7 tangkai. Di sini menggunakan sanabil, tetapi pakai 7 juga, sab'a sanabil. Tapi menggunakan super plural. Super plural di sini maksudnya 7-nya tuh bukan benar-benar 7, tetapi 7 itu menunjukkan plural yang jauh lebih banyak, ya. Jadi walaupun kata-katanya 7, tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan Allah ini adalah jauh lebih banyak dari 7. Bahkan dikatakan 7 yang tidak terhitung. Pokoknya sab'a sanabil. Dari mana kita tahu itu tidak terhitung? Dari penggunaan kata sanabil instead of menggunakan sumbulat seperti di surat surat Yusuf ayat 43 dan 46. Ada 2. Nah, ini terkait juga dengan ujung ayat yang mengatakan bahwa wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi bahwa Allah menggandakan siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi sejalan dengan bahwa Allah itu bisa memperbanyak sesuai dengan apa yang Allah mau, maka digunakanlah sanabil, ya, super plural yang lebih plural daripada plural gitu, ya. Nah, ini yang sangat luar biasa dan memberi kita satu apa namanya, keyakinan atau semakin kita kagum kepada Allah bahwa tidak ada kata-kata yang percuma gitu. Yang Allah itu menempatkan kata-kata pasti ada maksudnya. Salah satunya di sini adalah kenapa dipakai kata sanabil, karena Allah ingin menegaskan bahwa wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa menggandakan sesuai yang Dia mau kepada siapapun yang Dia mau. Jadi 7 itu bukan 7 gitu, tapi kayak 7 tuh banyak gitu. Ya. Bukan kayak Bei Sabta itu kan 7, tapi udah jelas saya anak ke-7 gitu kan. Tapi apa namanya, kalau orang Sunda suka bilang apa ya, 70 gitu maksudnya. 70 tuh maksudnya banyak gitu atau nggak mungkin gitu. Kayak gitu. Jadi ada ekspresi-ekspresi yang hanya bisa dirasakan ketika kita teliti kata-kata yang digunakan. Nah, itu sanabil dengan sumbulat yang ada di surat Yusuf 43, 46, disitulah bedanya, ya. Sedangkan kalau satu tangkai itu adalah sumbulat, ya, la-nya pendek. Itu satu yang buat saya sangat menarik dan nggak sabar ingin membagikan kepada teman-teman. Lalu yang kedua di 262, saya ingin menyatakan bahwa ayat yang sedang kita bahas ini mulai dari 261 sampai nanti ke 286 ya, akhir surat Al-Baqarah. Itu adalah kunci kebahagiaan gitu dikatakan, ya. Nah, infak ini ya, anfiku fi sabilillah, dan nanti kita menggunakan kata sedekah juga. Itu janji dari Allah dan pasti janji Allah itu tidak akan salah dan tidak akan Allah mengingkari, Allah tidak akan menzalimi kita. Janji Allah itu kalau kita infak fisabilillah dengan syarat wala manna wala ada gitu ya, jangan diungkit-ungkit dan jangan disertai dengan kata-kata yang buruk yang menyakitkan hati,
Maka janji dari Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ini konsep yang sangat penting, konsep kebahagiaan menurut Islam. Ya, jadi di Islam tuh nggak ada kata bahagia, yang ada adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, apa itu tidak takut? Ya, la khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan terhadap mereka. Ya, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Ada yang perlu digarisbawahi di sini. Nomor satu, saya sudah mengumpulkan di seluruh Al-Quran frase khaufun alaihim walahum yahzanun ini, atau la khaufun alaihim walahum yahzanun ini tersebar di 13 tempat. Ya, di 13 tempat, paling banyak ada di Al-Baqarah di sini. La khaufun alaihim walahum yahzanun itu artinya bahagia lah gitu, bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama yang perlu digarisbawahi cepat saja, khaufun, seperti kita tahu ada berarti dia ism, dia kata benda. Takut itu kata benda. Sedangkan di bawahnya, di setelahnya walahum yahzanuna, kita tahu itu adalah fi'il. Ya. Pertanyaannya, kenapa untuk takut Allah menggunakan kata benda, tetapi untuk sedih Allah menggunakan kata kerja, menggunakan fi'il. Dan itu pasti Allah ada maksudnya. Yang pertama, buat PR teman-teman sekalian malam mingguan, apa bedanya takut sama sedih? Ya, untuk bisa menjawab kenapa takut dalam kata benda, kenapa sedih dengan kata kerja. Kata benda itu apa? Kata benda itu dia tidak tergantung kepada waktu. Ya, kayak apel itu, kemarin apel, hari ini apel, besok juga apel. Tapi kalau kata kerja tergantung dengan waktu. Saya makan apel. Makan apel itu bisa kemarin, bisa sekarang, bisa besok gitu ya. Jadi fiil itu pasti ada dimensi waktunya. Sedangkan kalau kata benda itu tidak ada dimensi waktunya. Nah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Khaufun itu adalah satu keadaan tidak tenangnya hati atau tidak nyamannya hati akan sesuatu yang sifatnya belum terjadi. Ya. Dan takut itu selalu ada. Ya. Sedangkan sedih, ya, sedih itu adalah kondisi hati yang tidak nyaman karena sesuatu yang sudah terjadi. Iya nggak? Seperti itu nggak kira lebih? Iya. Ya, kita kan nggak pernah takut apa yang terjadi kemarin ya. Kita pasti takut untuk sesuatu yang kita khawatirkan ke depan gitu ya. Khaufun. Makanya dan takut itu ada terus gitu. Makanya dia bentuknya ism. Terus yang kedua, mana lebih sering Anda merasa takut atau merasa sedih? Takut. Ya, biasa takut itu kita lebih sering takut daripada sedih tuh. Kalau udah lupa, udah hilang sedihnya kita ya. Betul. Dan ya sebaiknya supaya nggak terlalu banyak sedih ya sering banyak-banyak lupa lah gitu. Untuk hal-hal yang menyedihkan kita lupakan saja lah itu ya. Nah, itu sebabnya kenapa khaufun itu disebut dahulu dan dibuat kata benda karena dia lebih sering terjadi dibandingkan dengan kesedihan, dan dia bentuknya ism karena dia lebih permanen dibandingkan dengan kesedihan. Ya. Jadi Allah tidak menggunakan wala yakhafuna wala yahzanuna, itu dua-duanya fi'il, tapi Allah gunakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu salah satu hikmah kenapa menggunakan khaufun. Nanti Bunda tolong ingatin saya untuk WA ayat-ayatnya apa aja ya yang 13 itu. Yep. Terus yang kedua juga tentang konsep takut, khaufun, la khaufun. Ingat kemarin waktu kita membahas 254, wala bai'un, wala khilalun, wala syafa'atun. La
terlalu diikuti dengan un. Itu berarti secara umum tidak ada bai'un, kemarin tidak ada jual beli gitu ya, tidak ada syafaat, tetapi ada yang khususnya. Jadi dia adalah negasi secara umum tetapi tidak mutlak. Kalau negasi mutlak kita pakainya bentuknya nasab, kayak la ilaha, ya la ilaha itu kan berarti sama sekali tidak ada yang patut disembah. La roiba itu sama sekali tidak ada keraguan. Keraguan. Dalika kitabul la roiba. Roiba. Ya kan itu pakai nasab. Kalau pakai a itu berarti dia eksklusif negativity. Satu eksklusif exclusion gitu. Kayak apa namanya? Betul-betul eksklusi yang mutlak. Nah, di sini la khaufun berarti dia tidak ada ketakutan tapi secara umum. Artinya bukan la khaufa. Kalau la khaufa sama sekali tidak ada takutnya gitu. Nah, sedangkan takut itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita sebagai manusia. Manusia, betul. Ya, gimana kita bisa menjadi abdi yang tunduk pada Allah kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya, makanya ada rasa takut yang disisakan sebetulnya, dan rasa takut itu penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Kita takut, saya takut misalnya sekarang makan donat gitu ya yang manis-manis karena takut gulanya naik. Itu kan takut yang bagus gitu kan ya. Iya. Tapi ada takut yang tidak beralasan. Nah, takut yang tidak beralasan itulah yang sama Allah dijanjikan akan dihilangkan dari hati kita kalau kita masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah ya. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah ya dengan syarat-syarat wala tutbi'una manna wala adza, dengan tidak mengikuti infak kita dengan perkataan yang buruk atau dengan perbuatan yang menyakitkan hati, maka janji Allah nih kita bakal bahagia dunia dan akhirat. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Sampai ayat ini sedemikian powerfulnya sampai ada buku yang sangat populer, La Tahzan. Ya, jangan sedih gitu. Nah, itu adalah salah satu kuncinya adalah sedekah. Nah, ini buat saya sangat penting terus dan sangat menyentuh, konsepnya sangat kuat sekali dan perlu kita dalami. Nanti silakan dilihat ada 13 ayat yang mengandung la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa aja syaratnya? Infak itu salah satunya gitu. Tapi yang lain ada. Dan itu merupakan bekal kita, pegangan kita untuk hidup tanpa rasa takut dan untuk hidup dengan kita mampu melupakan kesedihan-kesedihan kita. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pekan depan dieksplor lagi. Ya, insya Allah. Kebetulan sudah mulai azan juga. Mohon maaf sekali lagi terlambat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan ya nih dilanjut, ditutup. Oh iya. Alhamdulillah kita sudah mendekati waktu maghrib ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ben. Terima kasih Ustadz Ben yang telah memberikan pencerahannya, dan juga Bunda Tara dan juga sahabat-sahabat lain yang telah ikut beserta sharing masing-masing insight-nya. Baik. Insya Allah pekan depan dilanjut ya Ustadz Ben. Iya, masih Insya Allah, Bunda. Ya. Ya. Insya Allah sehat-sehat ya Ustadz ya. Amin. Semua juga sama Bu Heni, semua teman-teman. Baik, ya kembali kita tutup acara di sore hari ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah, diikuti dengan istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit. Ya, Bu, semuanya. Waalaikumsalam.